40 nama secara keseluruhan yang kita usulkan yang telah dianggap telah memenuhi syarat. Nanti secara lengkap akan kami bagikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tetapi usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi ada yang mungkin sudah memenuhi syarat sejak 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, dan ada beberapa nama yang memang kita bahas dan kita putuskan pada tahun ini. Di antaranya adalah Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga ada Marsina, serta ada beberapa tokoh-tokoh yang lain. Nanti yang lain bisa lihat di sini. Ada juga diantaranya seperti Kiai Khalil Bangkalan di Jawa Timur, ada Kiai Bisri Sansuri, dan juga ada ulama-ulama yang lain. Yang semuanya alhamdulillah hari ini bisa saya serahkan secara langsung kepada Pak Fadlizon. Oke. Siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya, Menteri Sosial, didampingi Pak Agus Jabo, Wakil Menteri Sosial, serta Bu Dirjen Pemberdayaan Sosial, bertemu dengan Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon dan beberapa jajaran yang mendampingi untuk menyerahkan surat dari Kementerian Sosial sebagai tindak lanjut dari hasil rapat-rapat yang dilakukan oleh tim penelitian dan pengkajian gelar pahlawan tingkat pusat, di mana tim ini diketuai oleh Dr. Usep Abdul Matin dan ada 11 anggota, diantaranya adalah Profesor Dr. F.X. Muji Sutrisno, kemudian ada Dr. Bondan Kanumoyoso, ada Dr. Kurniawati, ada Pak Pepen Nazarudin, ada Pak Rudi Afrianto, dan beberapa lagi anggota yang lain. Intinya, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Sosial menyerahkan nama-nama yang sebelumnya telah diteliti, dikaji, dan juga dilakukan pendalaman atas usulan gelar pahlawan nasional dari berbagai provinsi yang telah ditandatangani oleh gubernur. Sebelumnya, sebelum ditandatangani oleh gubernur, usulan berupa dari masyarakat dan juga dari tim gelar pahlawan di tingkat kabupaten kota, lalu ditandatangani oleh Bupati Wali Kota dan diteruskan ke gubernur. Setelah ke gubernur diteruskan ke kami melakukan pengkajian yang dikaji oleh tim. Hasilnya hari ini saya teruskan kepada Pak Fadlizon selaku Ketua Dewan Gelar. Ya tentu ini nanti selanjutnya akan dibahas sepenuhnya dan kita tunggu hasilnya secara bersama-sama. Ada 40 nama secara keseluruhan yang kita usulkan yang telah dianggap telah memenuhi syarat. Nanti secara lengkap akan kami bagikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tetapi usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi ada yang mungkin sudah memenuhi syarat sejak 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, dan ada beberapa nama yang memang kita bahas dan kita putuskan pada tahun ini. Di antaranya adalah Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga ada Marsina, serta ada beberapa tokoh-tokoh yang lain. Nanti yang lain bisa lihat di sini. Ada juga diantaranya seperti Kiai Khalil Bangkalan di Jawa Timur, ada Kiai Bisri Sansuri, dan juga ada ulama-ulama yang lain.
yang semuanya alhamdulillah hari ini bisa saya serahkan secara langsung kepada Pak Fadlizon. Untuk itu sebagai simbolik saya akan serahkan lagi di depan teman-teman sekalian. Setelah itu selanjutnya kami mohon kepada Pak Fadlizon untuk memberikan keterangan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Cukup ya? Ayo. Oh, ya. Terima kasih Bapak Menteri Sosial, Bapak Ki Haji Saifullah Yusuf. Iya, ini enggak usah itu. Bapak Agus Jabo, Wakil Menteri Sosial, Bu Dirjen. Saya di sini juga dengan Pak Sekjen, Pak Prof. Bambang Wibawarta, dan Pak Dirjen, Dr. Restu Gunawan. Tadi telah menerima pengusulan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, dari tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat 2025. Saya sebagai Ketua Gelar, Dewan GTK, Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan Tanda Jasa, tentu Ilmunya terlalu tinggi. Giliran saya nggak habis, giliran disedot Pak Hosni langsung habis. Tadi telah disampaikan sendiri oleh Bapak Menteri Sosial bahwa proses ini adalah proses yang panjang. Jadi bukan proses instan, bukan proses baru, tapi melalui satu kajian dari kabupaten kota, dari provinsi, dengan diskusi dengan para ahli, melalui seminar, ada buku, dan akhirnya tentu setelah melalui yang namanya tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat, TP2GP, mereka yang diusulkan ini sudah memenuhi syarat, atau istilahnya itu MS, memenuhi syarat gitu ya. Nah, tentu nanti kami akan bersidang rencananya besok ya bersama tim Dewan Gelar yang terdiri ada saya, di situ juga ada Pak Jamari Caniago, Menko Polkam, ada Menteri Agama, ada Profesor Susanto Zuhdi, ada Profesor Agus Mulyana, sejarawan, dan juga ada Pak Agus Sutarman, mantan Kapolri, ada Pak Imam Marsikal Imam Supaat ya. Bertujuh kami akan bersidang untuk membahas, mengkaji ini. Mungkin saya tidak tahu beberapa kali, tergantung karena ini ada 40 dan nanti akan kita sampaikan hasilnya kepada Presiden Republik Indonesia. Saya kira demikian, tadi prosesnya sudah disampaikan. Mudah-mudahan nanti akan diberitahukan setelah proses selesai. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman. Cukup ya? Cukup. Sudah cukup jelas. Nanti selebihnya nanti dibagi. Nanya apa? Sampai dengan nanti di akhir tahun mungkin ada rencana lagi ada penambahan terkait dengan pahlawan nasional ini. Sama dengan tadi kan Pak Gus itu disebut kalau salah satunya dari nama Pak Soeharto. Kemarin sempat jadi mulai kontroversial. Semua yang kita usulkan pada dasarnya telah memenuhi syarat. Ya, semua syarat-syaratnya sudah terpenuhi, maka kita teruskan ke Dewan Gelar. Itu memang prosedurnya. Untuk tahun ini ya sudah hanya 40 ini, sementara untuk tahun depan ya kita akan usulkan lagi. Tetapi yang untuk tahun ini kita mengusulkan 40 nama, selebihnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Fadlizon akan dibahas di Dewan Gelar. Ya, begitu memang prosedurnya. Pak, mungkin ada batasan nggak Pak, jumlah berapa yang akan diterima oleh Dewan Gelar itu? Yang diterima oleh Dewan Gelar adalah yang dari Kementerian Sosial. Jadi kami membahas 40, nanti dari kami yang akan merekomendasikan. Tapi ujungnya adalah dari rekomendasi itu tergantung juga hak prerogatif dari Presiden. Tapi proses ini memang proses
dari bawah gitu ya. Jadi semua yang 40 itu sudah memenuhi syarat dan ada beberapa kali yang sudah pernah masuk, ada yang kalau tidak salah carry over. Iya. Ada yang sudah seperti juga di masa-masa lalu, karena biasanya presiden itu memilih jumlahnya tentu terbatas. Ya, terbatas. Jadi kalau kelayakan semuanya sudah layak. Tetapi keterbatasan itu diserahkan nanti kepada presiden atas rekomendasi dari Dewan Gelar. Kalau dari Dewan Gelar sendiri, apakah ada syarat atau ketentuan tersendiri dalam menentukan rekomendasi itu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, berapa lama proses pembahasan di Dewan Gelar ini untuk nantinya diserahkan kepada presiden? Ya, mengenai proses berapa lama, kita belum tahu, tergantung nanti, kan satu persatu kami akan bahas. 40-40-nya itu akan kita bahas dan nanti sambil berjalan. Biasanya penentuannya itu menjelang Hari Pahlawan. Ya. Jadi Hari Pahlawan tanggal 10 November, jadi tentu sebelum 10 November ada kami menyampaikan hasil dari sidang Dewan Gelar tersebut kepada presiden. Cukup? Ya. Kita kirim ini daftarnya. Terima kasih Pak Menso. Tuh ya, ada Pak Wamen tuh, Pak Wamen. Pak izin satu lagi boleh nggak? Kita udah dipikirin soal ada rencana presiden untuk Oke, siap. Ya. Kalau presiden kemarin menyampaikan dalam rapat kabinet paripurna, kita menggunakan mobil maung tentu dengan senang hati, ya. Karena ini produksi dalam negeri, produksi Indonesia, saya kira ini akan menjadi benchmark. Saya kira ini Pak Mensos juga bersedia pakai, dan kelihatan juga gagah gitu ya mobilnya, gitu ya. Ya siap, sama. 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 siap ya pokoknya. Ya sama. 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 Terima kasih ya. Sip ya.